telah melakukan asesmen terkait permodelan matematik, yaitu bab 1 ya, matematik dan ODE. Di mana ODE yang dipakai di sini itu adalah ini terkait dengan bab 1, ini terkait dengan bab 2. Oke. Di kuis 2 rencananya adalah setelah bab 2 ini. Setelah bab 2 ini. Setelah bab 2, kemungkinan apa saja setelah bab 2? Saudara telah belajar deret ya. Deret. Saya buka bukunya. Deret deret pangkat ya, deret pangkat power series ya, power series. Kemudian saudara telah belajar transformasi Laplace, kemudian terakhir deret Fourier ya, deret Fourier. Ya, oke. Ini topik-topik yang telah saudara pelajari. Di mana deret pangkat ini ada 3 ya, yaitu deret pangkat, kemudian Frobenius, kemudian Bessel. Oke. Transformasi Laplace ini oke. Di mana tujuan dari kedua ini itu adalah untuk apa? Penyelesaian ODE ya. ODE ya, penyelesaian ODE. Di mana kalau deret pangkat ini lebih condong ke second order biasanya, ke second order. Second order. ODE ini bisa dari permodelan matematik yang apa namanya? Jadi soalnya bisa saja dalam bentuk soal cerita dari sebuah case ya, jadi bisa dari permodelan matematik. Ini bab 1 tetap. Jadi tetap acuan kita nanti ke bab 1. Jadi nanti saudara harus bisa matematik. Ini bab berapa ya? Deret pangkat itu kalau salah bab 4 ya. Bab 4. Ya. Jadi penyelesaian ODE second order dengan metode pangkat, deret pangkat ya, ada deret pangkat biasa, Frobenius dan Bessel, nanti fungsi khusus ya. Ini bab Laplace itu bab 3 ya. Jadi Laplace fungsinya adalah saudara menyelesaikan ODE ya. Yang biasanya sih kalau ini itu terkait dengan biasanya terkait dengan ODE dengan initial problem. Initial value problem. Oke. Saya panah dulu. Oke. Ini ada 3 ya.
Oke. Deret Fourier ini sendiri ya, deret Fourier ini sendiri fungsinya adalah untuk membuat fungsi dari data. Jadi deret Fourier ini membuat fungsi yang kontinu dari data yang diskrit. Jadi maksudnya jadi kalau saya tuliskan di sini membuat fungsi yang continuous, yang kontinu gitu ya. Jadi contoh tadi kalau kita punya fungsi yang potong-potong ya, yang kotak ya. Di 1, 0, 1, 0, 1, 0 itu adalah pakai deret Fourier. Jadi ini berbeda. Tapi bisa saja dari permodalan tetap ya. Oke. Deret Fourier itu masuk di bab berapa itu? Bab 4. Oh, itu berarti bab 5 ya. Laplace bab 3. Oke. Jadi sorry, ini keliru. Ini bab 5. Oke. Dari sekian metode ini, mana yang mau dibahas dulu? Ada ide dari teman-teman sekalian? Saya nggak tahu. Halo? Ini penting ya. Jadi nanti apa namanya? Saya harap saudara nanti kuis 2 besok sudah bisa. Tadi mumpung ada sesi review latihan, silakan tanya. Tanya apapun silakan. Teman yang ingin kita bahas dulu, karena banyak sih. Nanti nggak mungkin saya bahas satu-satu. Dan ini semua bab, nggak cukup waktunya. Oke. Penyelesaian ODE dengan deret pangkat, biasanya untuk menyelesaikan ODE second order, atau penyelesaian ODE dengan transformasi Laplace, biasanya terkait dengan ODE yang mengandung initial value problem. Oke. Mana yang ingin kita bahas dulu? Halo? Yang Laplace, Pak. Yang Laplace. Oke. Laplace ya berarti ya. Oke, Laplace. Jadi kita akan nanti belajar Laplace. Oke. Untuk Laplace saya ngambil dari soal sini aja ya. Laplace itu bab 3. Oke, untuk materi Laplace mungkin saya ambil soal ini ya, yang terkait dengan ODE. Mana ini ODE? Ya, saya ambil satu soal di sini nanti. Sama yang bentuk ini. Oke, ini untuk Laplace, dari kita bahas Laplace. Dari soal 1 milih soal yang mana? A, B, C, D, E. Mau yang second order mungkin ya. D atau E, mau yang milih mana? Silakan mau yang mana? A apa B? Yang B, Pak. Yang B, oke. Oke, ya. Oke.
Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan ODE, ya. Berarti perhatikan ya. Perhatikan bahwa kalau saudara menemui ODE second order, kalau ingin menyelesaikan dengan Laplace, maka saudara butuh 2 initial condition, ya. Jadi kalau first order cukup butuh 1 initial condition, ya. Kalau ini butuh 2 initial condition. Nanti kenapa? Nanti kita bahas di sini. Kalau order 3 ya butuh 3. Ya, butuh 3. Jadi jumlah initial condition-nya menyesuaikan tingkat ordernya. Oke. Kita punya sebuah fungsi di sini, ya. D kuadrat Y per dt kuadrat min dy dt sama dengan E pangkat T, di mana ya Y 0 ya itu sama dengan 0. Ini untuk initial condition pertama, atau D Y per dt yang Y1 0 itu sama dengan 0 ya. Oke. Kita Laplace ya, kita Laplace. Kita Laplace. Sisi kanan sisi kiri sama saja ya. Laplace ya. Laplace dari D kuadrat Y per dt kuadrat min Laplace dari dy per dt kemudian sama dengan Laplace dari E pangkat T. Apa Laplace dari dy dt? Kita lihat dari sini. Nanti kita pakai yang turunan. Nih ya. S Fs min S kali initial condition min G. Jadi jawabannya adalah, nah ini saya kasih ya, Laplace dari Y fungsi T itu sama dengan Y besar fungsi S ya. Saya simbolkan seperti itu, nanti bedakan mana yang domain T sama domain S. Berarti ini adalah S kuadrat dari Y ya, Y besar berarti dia domain S. S kuadrat domain min S, oke, minus ya. Minus S dari Y initial condition minus Y initial condition. Oke, betul ya. Oke, sudah betul. Kalau yang order 1 berarti ini minus ya kurung S Y in here, oke, minus Y initial condition-nya. Nah, dengan Laplace dari E pangkat T apa? Kita lihat di sini Laplace dari E pangkat T itu ini ya. Anggap aja A-nya tadi kan berarti min 1 ya. Berarti min 1 berarti seper S min 1. Satu per S min 1. Oke. Ini Laplace dari sini. Oke. Karena ini dia nilainya berapa? Y0 nanti nilainya 0. Y aksen nilainya 0. Berarti nanti ini hilang dulu. Oke, jadi kita punya S kuadrat min Y min S. Y sama dengan seper S min 1. Oke, ini saya
kumpulkan Y sama dengan S kuadrat min S. Ya, dengan 1/S min 1. Atau Y sama dengan, Y fungsi S sama dengan 1/S min 1. Ya, dikali S dikali berapa berarti? S min 1. Oke, ini cukup ngerti. Berarti dia punya 3 akar. Ya. 3 roots, ya, punya 3 roots, ya. Nggak tahu, kalau saudara sudah bisa menginverskan bentuk ini, ya nggak masalah, ada di tabel. Ya, jadi kalau nemu bentuk ini di tabel nggak masalah. Tapi kalau saya nggak nemu, 3 roots ya, di mana roots pertama, ya, S1 sama dengan 0, ya, S2 dan S3 itu kembar. Ya. S2 dan S3 itu kembar, yaitu berapa? 1. Oke, maka kita perlu melakukan apa? Melakukan expansion, ya. Expansion, ya, di mana dia ini A1 per S, ya, plus apa? Kalau kembar, ini kan kembar. Kalau kembar kita pakai ini, kembar berarti ini. AK yang S kuadrat sama yang aksen. Ya. Oke. A2 per S min 1 kuadrat plus A2 aksen, itu aksen supaya sama ya, menunjukkan berarti ya, plus S min 1. Oke, dimana kita untuk mau mencari A berapa? Mencari A1 ya. A1 sama dengan apa? Limit S mendekati S1. Jadi S1-nya adalah 0 ya. 0. Dari fungsi ini, ya, dari fungsi ini sama sebenarnya ya. Dikali yang 0. Oke. 1 per S dikali S min 1 kuadrat dikali S. Ya, apakah betul? Ya, fungsi S dikali S min 0 ya, S min 0. Dikali S min 0. Oke, ini sama ya, jadi 0. Jadi ini apa? 1/S. 1 kita masukkan S-nya 0, berarti 1 min sama dengan 1. Oke, min 1 kuadrat sama dengan 1. Untuk A2, ya, untuk A2 sama. Limit S mendekati 1, ya. Dari 1/S S min 1 kuadrat, ya. Kemudian yang kembar. Yang ini kuadrat dulu ya, berarti kuadrat. S min 1 kuadrat. Ini coret ya, tinggal satu jawabannya adalah 1. Yang A2 aksen, berarti adalah limit mendekati S mendekati 1 dari nah ini. Nah, turunan pertama, jadi diturunkan dulu ya. Jadi turunan dari yang tadi perkaliannya. Oke, ya. Berarti D per DS dari 1/S kali S min 1 kuadrat dikali S min 1 kuadrat ya. Berarti turunan dari ini. Ya. Berapa turunan dari 1/S? Yang tahu? 1/S turun jadi apa? Minus 1/S kuadrat. Minus 1/S
S kuadrat. Jadi minus 1. Berarti oke, udah jawabannya udah ketemu semua ya. Jadi kita tinggal masukkan, berarti YS sama dengan 1 per apalagi 1 per S plus ditambah 1 per S min 1 kuadrat ya plus min berarti min ya min 1 S min 1. Oke, kalau nggak percaya kita coba ya, kita coba samakan penyebutnya ya, kita coba samakan penyebutnya ya, maka jadinya apa? S min 1 kuadrat, maka yang ini jadi S min 1 kuadrat, yang ini jadi plus S, yang ini jadi apa? Jadi min S min 1. Oke, ya. Ini jadinya apa? Dijabarkan S kuadrat min 2S plus 1 plus S min S kuadrat plus 1. Oke, ini hilang. Ya, ini tinggal min S2. Oke. Ini jawabannya kan 1 ya, harus 1. Oh sorry, ini bukan 1 S. Karena kok keliru. Ya, ini bukan 1, ini S. Plus S ya. Dan 2. Min 2S plus 2S plus 1. Berarti jawabannya udah mirip ya. 1 per S plus S min 1. Oke. Itu udah oke ya. Udah sama ya. Udah sama yang ini. Saya hapus kalau gitu. Jadi ini buat pembuktian aja. Buat pembuktian aja. Ngecek kalau apakah expansion yang kita lakukan sudah benar apa enggak. Ya sudah, kalau gitu kita tinggal mencari menginverse dari fungsi ini. Jadi sudah tinggal kita menggunakan berarti Y dari T ini adalah inverse Laplace dari Y fungsi S. Oke. Maka adalah inverse dari ya, 1 S ditambah inverse dari 1 S min 1 kuadrat minus inverse dari 1 S min 1. Ini bagaimana caranya? Kita lihat dari tabel. Dari tabel yang ini, nah ini. Kalau tadi yang 1 S, berarti jawaban adalah 1. Ya. Yang ini adalah 1 plus, ya. Yang ini 1 plus, yang kuadrat, 1 S kuadrat. Kita lihat di kolom sebelah kanan, 1 S kuadrat. Nggak ada ya. Ada nggak? Nggak ada, kita skip dulu ya. Atau kita contoh di sini saja. Di sini sudah ada. Ini inverse dari ini ya. T E pangkat min T ya. Atau saya bukakan buku yang lain aja kalau gitu. Nah. Oke, sudah nampak ya. Tabel ini bisa saudara download sendiri di internet ya. Ada yang lebih lengkap daripada ini, nanti silakan download aja di Google ya, cari. Ini yang seperti ini ya. Jadi kita punya yang seperti ini di S plus B, di mana B-nya adalah min 1 dan TN-nya adalah 2. Maka rumusnya adalah apa berarti? Jadinya adalah T pangkat 2 min T pangkat 1, E pangkat min berarti plus B per 2 min 1 faktorial per 1. Berarti nanti T per ini
Jadi jadinya T per E pangkat T main E pangkat T. Kita lihat di tabel ini, kalau untuk S plus 1 atau plus B cukup ini ya. Dimana B-nya adalah min 1. Oke, sudah solve. Ya, ini sudah penyelesaian. Di sini apakah ada yang ditanyakan? Halo? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih bingung? Bingungnya di mana? Kalau ada yang bingung, silakan tanya. Sudah mengerti apa belum? Sudah jelas, Pak. Oke. Oke, ini yang untuk yang soal pertama terkait bab Laplace. Yang kedua adalah ini. Bagaimana kita bisa membuat kalau saudara punya problem yang seperti ini ya. Jadi ini yang seperti saya pernah bilang, bagaimana kita membuat fungsi pakai konsep-konsep UT ya dari sini. Oke. Sebelum kita bisa membuat Laplace dari ini, maka kita harus mencari fungsi T-nya dulu. Kalau secara yang saudara pernah lakukan itu adalah apa artinya? Maka FT adalah ya dia apa kalau seperti ini? FT sama dengan T untuk T antara 0 ya 1 ya. Kemudian T bernilai 1 untuk 1 sampai 2. Ya, jadi bisa tahu T bernilai apa ini? T min 1 ya. Supaya dia bernilai 1 saat T-nya 2, berarti T min 1. Kalau T-nya 3, oke, fungsi yang ini itu adalah ini slope-nya adalah min 1 ya. Slope-nya min 1 dengan intercept min T plus 3. Min T plus 3. Oke, itu sama ya. Min T plus 3. Oke, ya. Ini kalau dalam bentuk yang kita biasa lakukan. Oke. Sekarang bagaimana kalau dalam bentuk lurus supaya kita bisa lakukan? Ini susah ya. Maka kalau yang lurus, maka kita harus berangkat dari sini ya. Kita berangkat dari sini ya. Dimana kita awal-awal adalah titik 0 ya, 0 ya. Mungkin 0 sini dulu ya. 0 di step ST ya, ini bisa saya ganti U terserah ya. Kalau di buku matematik dia pakai U, kalau pakai apa namanya buku di developer pakai S. Jadi saya cenderung pakai S sih biasanya. Plus ya kita dari 0 kita naik. Ini awalnya T min 0, T0 min T ya. Jadi T min 0. Jadi dia nggak saya tuliskan. Plus mulai T naik gradien ya sebesar ini, di mana dia S plus 1 ya. 1 ST min 0 ya. Dan naik ke sini, nah turun. Nah, gini kita sudah naik gradiennya sebesar 1 ya.
supaya dia nggak terus ke sini, maka kita harus turunkan dia ke sini, ya. Kalau dia turunkan dengan T, ya. Saat T di titik 1, berarti T min 1. T min 1, S, T min 1. Oke. Kemudian lurus, ya, masih lurus. Supaya dia nggak lurus ke sini, 14, maka kita turunkan dia sebesar min, gradiennya sebesar min 1, ya. Tapi titiknya mulai dari T min 2. Ya, kan ada pusatnya dari 2. S, T min 2. Kemudian turun ke bawah. Nah, kalau ini supaya dia nggak kebalik ke bawah, kita naikkan ke sini. Supaya berarti plus. Naikkan segradien plus 1. Plus T, ya, T min 3 dari S T min 3. Di mana seperti kita pelajari bahwa kalau kita punya fungsi ST, ya, ST, ya, ini bernilai 0 apabila T kurang dari 0 dan bernilai 1 apabila T lebih besar sama dengan ini. Kalau ketemu negatif, ya, jadi kalau di dalam S-nya negatif, dia S itu bernilai 0. Kalau dia bernilai positif, maka dia bernilai 1. Gitu aja maksudnya. Ya, seperti itu. Oke, kita coba ya. Kalau saya punya T-nya adalah berapa? Misalkan, kita coba 1,5. Ya, 1,5. Maka tadi FT-nya kan harusnya nilainya sama dengan 1. Kita cek ya, masukkan dalam fungsi ini. Ya, jadi kita masukkan dia 1,5. 0 dikali positif, ya, 1 plus 1,5 positif, ya, dikali 1 min itu berapa ini? 0,5, ya. 0,5 dikali pasti positif, ya, kasih 1. Nah, ini sudah negatif. Ya, ini sudah negatif. Berarti berapa ini? Min 0,5, tapi dia sudah 0. Ya, nah, dia kan negatif. Plus, berarti berapa ini? Min 1,5, tapi dia 0. Ini habis. Ini habis. Berarti tinggal 1,5 dikurangi 0,5. Jawabannya 1. Sudah benar. Oke. Kita uji lagi. Kalau misalkan di sini 2,5. 2,5 harusnya kan FT-nya nilainya setengah, ya. Jadi kalau kita punya T sama dengan 2,5, ya, maka FT itu nilainya harusnya kan 0,5. Kita cek apakah sama. FT, ya, FT saat dia 2,5, ya, sama dengan 0, ya, kali 1 plus T-nya 2,5 dikali 1 minus, ya, 2,5 itu berarti 1,5, ya, 1,5 kali 1. Kemudian ini minus 2,5 dikurangi 2, berarti berapa? 0,5 minus 0,5 kali 1. Kemudian plus yang ini negatif, ya. Ini 0, ya. Plus min 0,5 dikali 0. Yang ini hilang. Ya, berarti tinggal ini 2,5 dikurangi 1,5 dikurangi 0,5. Jawabannya 0,5. Oke, sudah tepat, ya, sudah benar. Sudah betul. Sehingga kita tinggal lapaskan. Kita sudah cek, ya, sudah cek. Sudah cek, berarti tinggal bentuk Laplace dari ini, ya. Select.
Jadi tinggal bentuk Laplace dari ini bagaimana? Lihat di tabel. Setiap unit S itu adalah ini. Atau yang ini deh. Yang ini lebih enak. Ini ya. Kalau saya punya translasi, ya, maka dia adalah fungsi fs-nya yang biasa ft-nya kali e pangkat st0. Oke. Ya, contohnya seperti ini. Oke. Jadi Laplace dari situ adalah ini, ya. Jadi kalau punya fs-nya Laplace bagaimana? 0 plus t, Laplace dari t apa? Laplace dari t itu adalah ini ya, 1/s kuadrat dikali translasinya st min 0. Oke. Jadi dia apa? 1/s kuadrat dikali e pangkat minus ya, minus berarti dia positif. Berarti dia minus 0. 0 st. Sorry, 0 apa tadi? st 0 ya. st 0. Karena t0 nya 0 berarti e pangkat 0 s, sorry. 0 s. Pangkat 0 kan 1 ya. Jadi ini enggak ngefek. Ditambah, ini yang buat menunjukkan bahwa dia nanti seperti itu. Kurangi ya. Laplace dari t min 1 ini bisa dijabarkan apa nih? Jadi 2 ya. Kan bisa jabarkan jadi 2 ya. Atau ada nggak ya bentuk langsung t min 1 gitu? Nggak ada sih. Kalau itu jadi pecah langsung ya. Jadi ini jadi pecah, jadinya t dulu. T itu adalah 1/s kuadrat kali e pangkat 1 ya, berarti main s ya. Yang 1 berarti apa? 1/s ya. Ya, kan plus 1. Yang 2 ya sekarang minus 1/s kuadrat kali e pangkat 2s ini plus 2/s pangkat 2s yang 3 sekarang plus 1/s kuadrat e pangkat 3s minus 3 1/s e pangkat 3s. Oke, sudah solve. Jawabannya adalah ini. Ini bentuk Laplace dari ini. Di sini apakah ada pertanyaan? Halo? Apakah ada pertanyaan di sini? Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Itu kan semuanya apa yang di FT itu kan perkalian. Kenapa kok Laplace-nya itu kayak penjumlahan gitu, Pak? Padahal kalau perkalian kan nggak bisa langsung seperti itu. Yang ini, misalkan yang mana misalkan? Misalkan yang T kali ST min 0 deh, Pak. Ini. Ya, Iya. kan kalau perkalian diintegral nggak bisa langsung. Ini bukan, oke. Masuk ke teorinya aja ya.
Jadi gimana ya? Nah, jelaskannya ya. Ini contohnya ya. Jadi kalau kita punya translasi ya, di mana FT itu UT, translasi ya, kayak yang mana ya? Ini wis ya. Ini kan kayak gini ya fungsinya ya. Naik per H, UT, dan turun 1 per H saat dia T min H. Oke. Sekarang Laplace-nya ini deh, Laplace-nya ini kalau gitu. Ya. Seperhanya karena dia konstanta, bisa keluar ya, bisa keluar. Seperti ini. Jadi dia seper S HS. Kelihatan ini. Sudah kejawab. Jadi minus. Ini itu sih sifat Laplace. Jadi saya bingung menjelaskannya. Maksudnya kenapa kok seperti itu? Memang seperti ini. Ya. Kalau kita punya translasi, jadi pertambahan dari sumbu X, T itu besar H, maka dia kalau dilakukan jadi E pangkat min HS. Sorry. Gimana? Udah terjawab? Masih belum? Jadi kalau ini, misalnya ini ya. Jadi itu Laplace-nya sendiri toh. Jadi T Laplace-nya apa? Jadi per S dikali ininya. Translasinya. Ya, jadi seperti itu. Kalau ini saya pecah ya, ini jadinya apa? Ini jadinya, ini maksudnya kenapa kok seperti ini? Itu karena dia kayak pecah jadi min T ya, S T min 1 ditambah 1 S T min 1. Ini kan, ini Laplace-nya adalah ini. Sorry, ini. Ini Laplace-nya adalah ini. Gimana? Udah kejawab? Gimana? Masih bingung? Sudah, Pak. Atau kalau bingung nih silakan dipetani yang ini ya, yang example 33. Ini memang kena itu sih syaratnya memang. Jadi emang rumusnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita punya translasi UT-nya sekian, terus Fs dikali ini. Ya, fungsinya T itu. Nah, ini contohnya. Nggak ada SS, nggak ada U-nya. Ini kalau dibalik, kalau T-nya pangkat AT, jadinya S plus. Kalau ini dibalik, kebalikannya. Kenapa kok seperti ini? Ya, itu sudah propertinya, di properti dari Laplace. Ya. Oke, ada lagi? Yang kan? Oh iya, Pak, saya ingin nanya lagi, Pak. Itu apa? Kan di soal nomor itu garisnya itu apa? Garis miring terus horizontal, garis miring lagi. Terus kalau misalkan ada garis vertikalnya itu gimana ya? Kalau vertikal tinggal ditambah, dia step. Contoh kayak ini. Ya. Ini bagaimana saya membuat FT-nya? Ini share screen-nya belum di sini ya. Oke, dalam Pak, ya. Entah seperti ini. Bagaimana saya membuat FT-nya dari sini? Atau gini, saya langsung ini ya. Nah, punya fungsi seperti ini. Ini satu ya. Gini, terus jeglek gini ya. Misal, ya. Bisa, Maka Pak. dia FT-nya adalah apa? 0 ya. ST min 0 ya. Kemudian plus T, naikkan 1. Naik ke sini ya. T S T min 0, kemudian diturunkan ya. Turunkan besar min ya. Slope-nya 1. Gradiennya 1 ya. T min 1 S
D-1, kemudian sampai sini, dia jeglek langsung 1, minus 1, dikali ST-2. Ini 1, ini 2, sorry. Ya. Oke, gimana? Udah kejawab? Kalau rem, kita perlu slope dulu dikali titiknya di mana. Gimana? Udah kejawab? Sudah, Pak. Oke. Ada lagi? Ini kalau betul seperti ini. Jadi kalau macam-macam terserah saudara ya. Ini turun sebesar 1 gitu maksudnya. Jadi kan dari 1 ke 0 kan. Turun sebesar 1. Oke. Ini untuk Laplace saya kira sudah bisa semua ya nanti. Ini adalah membuat F0. Atau yang dari UDE tadi. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk Laplace sudah clear ya. Jadi sudah bisa memasukkan UDE dari sini. Ada lagi yang ingin kita diskusikan selain Laplace? Yang Fourier, Pak. Fourier, oke, Fourier. Fourier saya ngacu ke buku ini aja ya, bukunya Pak Ali. Oke, Fourier bab 4. Oke, Fourier ya. Fourier sudah punya ini ya fungsinya. Jadi kita bisa mengekspansikan sebuah fungsi. Di sebuah fungsi bisa kita ekspansikan seperti ini ya. Di mana problemnya adalah kita mencari berapa nilai A0, A1, B1, A2, B2, A3, B3 tergantung deretnya ini. Mau sampai N berapa? Ya, mau sampai N berapa? Kalau sampai N5, maka harus cari sampai A5 dan B5 itu berapa. Syukur-syukur nanti A1 sampai A5 atau B1 B5 itu adalah dalam bentuk bisa dideretkan. Oke, contoh. Kita punya fungsi seperti ini. Di mana fungsi periodik ya, fungsi periodik interval sekian ini yang saya diambil dalam satu gelombang ya, dalam satu periode, satu gelombang. Itu saat dia nilainya min pi sampai pi, itu nilainya dia min 1. Saat dia 0 sampai pi, dia nilai 1. Kalau saya gambar seperti apa itu gambarnya? Kalau saya gambar, dia akan bentuk seperti ini. Ke atas adalah fx, ini adalah x ya. Ini adalah min pi, ini adalah pi. Maka dia bernilai min 1, ini bernilai 1. Jadi dia bernilai seperti ini, tek kayak gini. Ya, satu gelombang. Ini paling dekat dia dengan fungsi apa? Fungsi sinus ya, fungsi sinus. Tapi masih ada space gede di sini. Maka kita dekati, tambahkan kosinus lagi di sini. Jadi pakai Fourier. Ini adalah di sini dulu. Ya, ini di sini. Ya. Kemudian problemnya adalah mencari A0, A1, B1, A2, B2, A3, B3. Rumusnya adalah ini tadi ya. Untuk mencari A0 itu adalah dari fx tadi diintegrasikan
ya, berapa nilai A0-nya. AN diintegrasikan berapa nilai? Gantung N-nya. Saat A1 maka N-nya tulis 1. Saat A2 maka tulis N-nya 2. Oke. Oke, contoh ini ya. Nah, maka untuk mencari A0-nya dulu, ya, A0-nya berapa? Maka seperti kan rumusnya ini sudah rumus ya, ini sudah rumus A0-nya. Seperti karena dia terpisah, maka kita pisah integralnya. Dari min P sampai P kan fx dx. Maka kalau sampai apa namanya? Kalau sampai min P sampai 0 nilainya min 1, fx-nya. Kalau dari 0 sampai P nilainya 1. Oke. Kemudian ini diintegrasikan, jadinya apa? Kan apa? Min X ya. Min X berarti min kan 0 min P. Jadi dijumlah, ketemu ternyata jawabannya adalah A0-nya 0. Oke. A0-nya 0. A0-nya 0. Berarti di sini 0. Oke. Ya, jadi mana fungsinya ini ya. Tinggal ini. AN-nya sekarang ya. Ini untuk N berapa? Ya. Kalau saudara jabarkan sampai N-nya adalah 5, jadi A sampai 5 dijabarkan sampai 5. Ya. Oke. Ya. Kalau N-nya 5, maka yang B-nya juga 5, ketemu B-nya. Ini untungnya sudah bisa dibentuk apa namanya? Deret. Semakin banyak N-nya, maka dia akan semakin mendekati real. Jadi cuma itu tak sih kalau Fourier. Nah, ini ya. Kalau N-nya 1, dia mirip jadi fungsi sinus. Ya. Kalau N-nya 3, ditunjukkan pada yang garis putus-putus. Dia akan punya 3 puncak. 1 ke atas, 2 ke bawah, 3 ke atas. Ya. Kalau N-nya 5, maka yang putus-putus punya 5 puncak. 1 di atas, 2 di bawah, 1 di atas, 2 di bawah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. N-nya 9, dia punya 9 puncak. Jadi belum mendekati. Tak hingga, punya tak hingga. Berarti dia mirip kotak gitu. Dia akan mendekati bentuk aslinya. Kalau N-nya tak hingga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Itu kalau originalnya ya. Kalau memang P sampai P. Sekarang kalau batasnya bukan min P sampai P. Bagaimana? Nah, ini ada bentuk. Ini apabila nanti intervalnya L min L. Min L sama L. Ya, tadi. Maka bentuk generalnya adalah ini. Bentuk generalnya kok ada. Sama sih ya, sama ya. Ini cuma bentukan A0 sama AN-nya, BN-nya ini batasnya pakai ini. Langsung pakai yang rumus matang. Rumus matangnya ini. AN-nya ini ya 2 per L itu aja ya. Kalau BN-nya ini ya. A0-nya sama berarti. A0-nya sama. A0-nya adalah rumusnya ini. 2 per L 0 sampai L ya. 1/2L ya. Miripkan nama ini. Oke. Deret Fourier sinus cosinus. Oke, kemudian
deret kompleks ya. Kalau jadi fungsi kosinus ya, kosinus yang tadi kita peroleh dari atas grafik itu bisa kita nyatakan dalam bentuk kompleks atau imajiner ya, bentuk kompleks. Karena kenapa? Definisi dari E pangkat I X itu adalah cos X I sin X, yang minus itu adalah cos X min X. Sehingga kita bisa ganti cos ini menjadi ini. Ya. Jadi kalau cos itu sama dengan ini. Yang bagian sin kita ganti ini. Jadi seperti itu. Di bagian cos ini ya substitusi ini. Ini bagaimana Pak? Kok bisa gini jadi sini? Dari apa namanya? Dari kita punya E pangkat IX sama dengan cos X min plus I sin X, kemudian E pangkat min IX sama dengan cos X min I sin X. Kita mau cari cosnya, berarti kita hanya mau eliminasi sinnya. Jadi ini ditambah. Ya, maka kita dapatkan E IX plus E min I X sama dengan 2 cos X. Berarti cos X sama dengan E IX plus E min IX per 2. Ya, jadi sama ya. Sama ini. X-nya diganti dalamnya per 2. Kalau sin, berarti tinggal minus gitu aja. Per 2I gitu. Ya, jadi ini dikurangi. Mendapatkan I-nya. Ya, per 2I. Oke. Ya, dari situ. Nantinya AN, BN. Ya, ini kan ya dikumpulkan ya dapat istilahnya bentuk baru yang kalau awalnya adalah A0 ANBN dia menjadi C0 CN C min N. Ini simbol aja ya, C min N. Jadi menunjukkan kalau dia yang bagian imajiner. C0-nya rumusnya ini ya start dengan A0 per 2. CN-nya itu seperti ini. Sama sih sebenarnya. Ya, kita setara dengan ini. C min N-nya seperti ini. Oke. Integral Fourier transform. Jadi kita bisa bentuk kalau Laplace transform itu merubah fungsi T menjadi domain S, ya. Kalau Fourier transform merubah fungsi T domain T menjadi domain frekuensi gelombang omega. Ya. Definisinya ini. Ya. Tentukan transformasi Fourier dari ini, ya. Sudah tinggal bentuk fungsi Fourier-nya. Ya. Ini perbandingan antara kalau kita punya kurva ini bentuk ft-nya dari contoh pasal yang seperti ini ya. Ini adalah apa namanya bentuk dari bentuk gamanya, bentuk omeganya. Oke, ini transfer Fourier beberapa itunya ya. Oke. Untuk Fourier ini gitu aja sih. Ya. Samakan fungsinya kayak contoh kayak bentuk umumnya, dicari A0-nya bagaimana, AN sama BN-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk soalnya kebanyakan sama sih kayak gini ya. Batasnya berapa? Tergantung. Kalau ini berarti batasnya sampai 0 sampai pi ya. Karena kita dari 0 sampai pi. Kalau ini dari 0 sampai 2pi L-nya ya. Ini dari min pi sampai pi. Berarti L-nya 2pi ya. Kita cari A0, AN sama BN-nya.
Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Oh ya, kalau nemu soal nanti yang seperti ini, ya, seperti apa ini? Mutlak ya, garis mutlak. Mutlak itu bisa kita definisikan apa? Jadi kalau kita punya fungsi f(x) sama dengan x, ini definisinya adalah x ya, itu bernilai x apabila dia x itu lebih besar, positif maksud saya, ya. Kalau x itu positif, dia bernilai min x kalau dia tuh x itu negatif, ya. Jadi pakai dijabarkan, ini dijabarkan. Jadi ini jadi apa? Ya, kalau ketemu mutlak. Enggak sama saja. Oke, biasanya apakah ada pertanyaan lagi? Apakah sudah cukup untuk transformasi Laplace? Apa masih bingung? Sorry, transformasi dari Fourier ya. Sampai Fourier apakah sudah cukup mengerti? Apakah ada yang bingung lagi untuk Fourier? Untuk Fourier itu intinya membuat fungsi yang kontinu gitu aja sih. Ya, kita membuat fungsi yang kontinu yang saya sampai lurus tanpa pakai batas-batas tadi. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Halo? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan kuliah pada pagi hari ini. Gimana? Permisi Pak, saya mau nanya Pak. Tapi bisa kembali ke bab Laplace Pak. Soalnya saya masih di yang itu Pak, gambar-gambar tadi. Oke. Ini ya, yang berkaitan ya wordnya. Laplace ini. Saya masih bingung teorinya kenapa kok bisa seperti itu. Yang kenapa kok 0 kali ST min 0 dan seterusnya itu. Oke. Jadi saya kembali ke basic matematika ya. Kenapa kok bisa tergeser min 2 gini ya? Itu maksudnya. Enggak bisa dinyatakan seperti itu, Pak. Iya, oke. Bukan, Jadi kita berangkat dulu ke konsep translasi dari sebuah kurva ya. Kurva. Saya punya kurva ini. Oke. Oke. Ini fungsinya apa? Dia sama dengan apa ini? X, Pak. Iya, sama dengan X. Oke. Ini, garis ini, ya. Saya geser sebesar 1, maka dia jadi apa? Jadinya fungsinya seperti ini. Kan ya. Jadi sini 1, ya. Ya. Ini kan geser. Maka dia fungsinya jadi apa? Kalau geser kanan 1, X. X min 1, Pak. Betul, X min 1. Ya, itu sama konsepnya. Kalau dia dimulai dari 1, dari mana titiknya terserah. Berarti dia bergeser. Bergeser sebesar berapa translasinya. Jadi kan pertanyaannya pertambahan. Ya, gitu. Sama halnya kayak yang ini. Ya, yang di poin 1 misalkan. Kenapa kok dia jadi awalnya kan dia aslinya kan kalau kita mau menurunkan gradien yang awalnya gradien naik terus ya. Kita turunkan besar karena dia kan slope-nya 1 ya.
min 1. Awalnya harusnya kan cuma FT sama dengan cukup min T gini ya. Tapi karena dia dimulai titik di sini, translasi ke dia 1, maka kita turunkan min 1. Seperti itu. Kurung sini, keseluruhan. T-nya min 1. Ya. Jadi diturunkan sebesar seperti itu. Dan mulai titik pertambahannya di titik T-nya min 1. Karena dia plus geser 1 poin. Ya. Kalau 2 poin, maka 2. Gitu. Karena kita mengacunya di titik sini, tinggal ditambah translasi di titik dari mana. Kayak gitu. Sudah cukup paham? Itu konsep translasi dari sebuah fungsi. Kalau kita lihat dari gambar. Gimana? Apakah sudah terjawab? Jadi siapa yang nanya? Masih bingung? Masih bingung, Pak. Itu berarti cara jawabnya kayak dari urut dulu, berarti titik 0, Iya, 0. Terus betul. Mengerjakan ini harus urut dari awal. Ya, nggak bisa langsung di sini. Nggak bisa. Jadi awal dia bergerak titik 0 per 0, ya, ST0. Kemudian dia dari sini naik slope strem besar dengan slope-nya 1. Jadi kita tentukan dulu slope-nya berapa ya. Dan slope-nya 1. Jadi ini A. Ya, kali A. 1. Contoh gini, wis. Saya punya yang slope-nya nggak 1 ya. Misalkan saya punya slope-nya, saya punya fungsi yang seperti ini. Oke. Bagaimanakah ini yang bisa bantu saya? Kalau kita punya bentuk yang seperti ini, bagaimana? Maka kita tentukan dulu ini slope-nya berapa. Slope-nya berarti berapa dia? 0,5 ya. Setuju? iya, Pak. 0,5. Oke. Kita mulai dari sini, dari titik awalnya ya. Dari sini 0 S T ya, min 0 ya. Plus 0,5 kali T ya, fungsi ini. Dia dimulai dari titik 0. Aslinya dia seperti ini, aslinya. T min 0 S T min 0. Tapi karena dia 0 nih, saya nggak tuliskan itu. Nah, kemudian dari titik sini, nah, kalau dia supaya enggak dari sini ya, supaya dia enggak error apa kebablas ya, kalau dia kita tetap continuous dan ini kebablas ya, jadi kita harus turunkan dia sebesar slope yang tadi. Ini kalau mau naik ke atas dulu, kita turunkan dulu titiknya. Berarti dia minus 0,5 T min 2 S T min 2. Oke. Kemudian naik sebesar 1. Ya, naik sebesar 1. Plus 1 di mana dia dari sini naik ke 1 ya. S T min 2. Kemudian dia tetap dia turun 2 kan dia balik ke 0, berarti dia minus 2 S T min 3. Oke. Kita cek ya. Saudara mau ngecek yang mana? Mungkin yang T min 2,5 ini. Kita cek ya. Kalau misal T-nya adalah 2,5, ya, maka jawabannya kan harusnya FT-nya berapa? 2 ya. Jawabannya harusnya kan 2 ya.
2. Maka kita coba ya. FT sama dengan 0 plus 2,5 ya, berarti 0,5 kali 2,5. Ini 1 ya, kan positif. Minus 0,5 dikali berapa ini? 2,5 minus 2 berarti 0,5 kali 1. Ini plus 1. Ini min 2 apa dikali 0. Ya, min 2 apa dikali 0. Maka ini jadi berapa? 2,5 kali setengah berapa? 1,25. Ini berapa jadinya? 0,25. Plus 1 min 0. Dengan 2. Oke, sama ya. Jadi, apa namanya? Sudah bisa, sudah confirm. Kalau 4 jelas tinggal ini aktif ya. Kalau 4 dia kan 0. Oke, bagaimana? Sudah aku jawab. Sudah kebayang. Gimana? Apakah masih bingung? Tadi siapa nanya? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, jadi memang ini perlu banyak latihan sih. Kalau pertama kali melihat memang kayak bingung. Nanti Pak ada latihan sendiri ya. Latihan sendiri kemudian dicoba. Masukkan titik berapa. Itu apakah jawabannya sama kayak di gambarnya. Nah, itu nanti coba dicek ya. Jadi memang harus kebiasaan dulu kalau udah bingung. Itu biasanya gagalnya di sini sih. Habis naik ini lupa nggak didatarkan lagi. Jadi kan habis ngeselup, habis naik landai lupa nggak didatarkan sehingga bagian ini nggak tertuliskan lagi. Nah ini yang kebanyakan kita salah di sana. Ya, sebelum naik kan itu harus didatarkan dulu, baru dinaikkan. Ya, jadi kebanyakan banyak miss di sana. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, nanti memang coba sendiri ya. Nanti coba sendiri. Mau fungsi yang tadi gambar dulu fungsinya, titik-titiknya, nanti coba sendiri. Ya, nanti dicek, masukkan nilai. Kalau ada yang salah, kira-kira kurang yang mana. Nanti dicek, diruntut lagi. Oke. Intinya adalah yang susah sih yang remnya ya. Yang susah yang remnya. Kenapa? Karena biasanya kalau rem itu kita lupa balikin lagi ke datar lagi. Ya. Kalau step gampang ya. Kalau usah fungsi T jadi cuma 1, 2 gini aja ya. Min 2. Nanti langsung turun sekian. Kalau step gampang, tapi kalau ngerem ya yang dia naiknya landai itu yang susah, yang lebih susah. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya untuk sesi asistensi pagi hari ini. Gimana? Oke, untuk Basel Frobenius saya kira sudah cukup ya, kalian tinggal ikuti rumusnya ya, PQR ya, ini V apa A B C D R S nya itu ya, mengikuti angkanya itu aja ya, mengikuti angkanya nanti milih yang mana dari bentuk umumnya Frobenius sama bentuk umumnya Basel. Oke, kalau gitu demikian mau kasih tugas atau enggak? Nggak usah, Pak. Nggak usah, berarti nanti silakan pilih sendiri ya dari buku, soalnya serah mau latihan yang mana, nanti silakan coba atau bisa pakai latihannya yang sudah pernah saudara kerjakan ya, assignment pernah kerjakan, saudara pernah kerjakan. Oke, mungkin demikian kelas pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Oke, ya Kenapa jangan sih? lupa absen ya.